Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi penelitian kami, yaitu mengenai mengukur kekasaran permukaan dari Project Based Learning Metallurgy. Kami dari Teknik Mesin Universitas Dayana dengan mata kuliah Metalurgi TM 2301 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorde Gede Tirta Nindya, STMP. Baik, sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Erwinta Sembiring dengan NIM 22055 31048. Nama saya Majalando Ginting dengan NIM 2205 531055. Baik, perkenalkan nama saya Jodiko Gunawan dengan NIM 22055311057. Perkenalkan, nama saya Randy Aditya Saputra dengan NIM 22055531063. Baik, perkenalkan nama saya Yogi Kurniawan Rombelangi dengan NIM 22055311064. Baik, perkenalkan nama saya Rona Gusli Asade Sinuraya dengan NIM 22055311065. Baik, saya lanjutkan kekerasan permukaan. Kekerasan permukaan mengacu pada karakteristik atau sifat permukaan material logam yang berkaitan dengan ketidakrataan atau ketidakhalusan permukaan tersebut. Hal ini melibatkan penilaian dan pengukuran perbedaan tinggi rendah mikroskopis pada permukaan material. Pengukuran kekasaran permukaan dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif tentang variasi tinggi rendah, profil atau tekstur permukaan logam. Kemudian kekasaran permukaan dalam beberapa aspek. Yang pertama, pengaruh pada sifat mekanik. Kekasaran permukaan logam dapat memengaruhi sifat mekanik seperti kekuatan, kehausan, dan ketahanan terhadap retakan. Permukaan yang kasar dapat menghasilkan konsentrasi tegangan yang lebih tinggi dan mempercepat kehausan dan kelelahan material. Oleh karena itu, pemahaman dan pengendalian kekasaran permukaan penting dalam merancang komponen logam yang tahan terhadap beban mekanis. Yang kedua, pengaruh pada proses manufaktur. Dalam proses manufaktur logam, kekasaran permukaan memainkan peran penting. Permukaan yang kasar dapat menyebabkan kesulitan dalam pemasangan, proses pengelasan, atau proses finishing. Pemahaman tentang pengaruh kekasaran permukaan pada proses manufaktur membantu dalam perencanaan dan pemilihan metode produksi yang sesuai. Yang ketiga, pengaruh pada korosi. Kekasaran permukaan juga dapat memengaruhi tingkat korosi pada material logam. Permukaan yang kasar memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga meningkatkan area yang tersedia untuk reaksi kimia dengan lingkungan. Oleh karena itu, permukaan yang kasar cenderung lebih rentan terhadap korosi daripada permukaan yang halus. Baik, saya lanjutkan. Tujuan mencari kekasaran permukaan. Ada beberapa tujuan utama dalam mencari kekasaran permukaan pada material, antara lain. Yang pertama, evaluasi kualitas. Pengukuran kekasaran permukaan digunakan untuk mengevaluasi kualitas permukaan material. Permukaan yang kasar atau tidak rata dapat menjadi indikasi adanya cacat produksi, kesalahan proses manufaktur, atau masalah lainnya. Dengan mengukur kekasaran permukaan, dapat dilakukan pemantauan dan pengendalian kualitas yang lebih baik untuk memastikan bahwa
material memenuhi standar dan spesifikasi yang diinginkan. Yang kedua, prediksi kinerja. Kekasaran permukaan dapat memberikan informasi penting tentang bagaimana material akan berkinerja dalam aplikasi tertentu. Misalnya, dalam konteks gesekan dan keausan. Kekasaran permukaan dapat mempengaruhi tingkat gesekan, kekuatan adhesi, dan keausan material. Dengan mengukur kekasaran permukaan, dapat dilakukan prediksi awal tentang bagaimana material akan berperilaku dan bertahan dalam kondisi penggunaan yang sebenarnya. Tiga, optimasi proses manufaktur. Pengukuran kekasaran permukaan digunakan untuk mengoptimalkan proses manufaktur dengan memahami bagaimana parameter seperti kecepatan pemotongan, tekanan, atau metode finishing mempengaruhi kekasaran permukaan. Dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan pada proses untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi cacat, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 4. Analisis keausan dan kelelahan. Kekasaran permukaan berhubungan erat dengan kinerja material terkait keausan dan kelelahan. Pengukuran kekasaran permukaan dapat memberikan wawasan tentang karakteristik permukaan yang dapat mempengaruhi keausan dan kelelahan material. Ini membantu dalam menganalisis ketahanan material terhadap beban mekanis yang berulang dan membantu dalam perencanaan umur pakai dan perawatan material. 5. Perancangan komponen. Pengukuran kekasaran permukaan digunakan dalam perancangan komponen logam. Informasi tentang kekasaran permukaan membantu dalam membentukkan toleransi yang sesuai, pemilihan metode finishing yang tepat, dan pemilihan material yang cocok untuk aplikasi yang diinginkan. Dengan demikian, kekasaran permukaan menjadi faktor yang penting dalam merancang komponen yang dapat memenuhi persyaratan dan kinerja yang diharapkan. Baik, saya lanjutkan langkah-langkah mengukur kekasaran permukaan. Yang pertama yaitu siapkan spesimen yang akan diukur. Yang kedua, gunakan mikroskop metalurgi untuk melihat kekasaran permukaannya. Dan yang ketiga, simpan hasil gambar kekasaran permukaan tersebut. Di bawahnya yaitu merupakan contoh spesimen yang telah diamati menggunakan mikroskop metalurgi yang dilihat dengan menggunakan software di laptop. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 4. Buat garis bantu dan buat jarak antara lembah dan bukit kekerasan perbuatan tersebut menggunakan aplikasi ImageJack. Jadi pada garis tersebut bisa kita lihat yang warna kuning agar kita memudahkan untuk mencari lembah dan bukitnya. Yang nomor 5, gunakan aplikasi ImageJack dan kalibrasi garis acuan dari milimeter ke mikron. Jadi kita mengubah milimeter itu ke mikron agar kita mendapatkan hasil dari akhirnya. Jadi yang keenam adalah hitung hasil setiap jarak bukit dan lembahnya. Jadi di itu bisa kita jumlahkan untuk mencari rata-ratanya. Di area itu kita jumlahkan dibagi dengan 9, maka hasil akhirnya adalah 0,0623577 mikron. Baik, sekian presentasi materi penelitian pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan selamat malam.